Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Kita hadir kembali dengan trading idea untuk minggu ketiga bulan Juni dan saya berharap sekali market bisa cukup kondusif untuk kita bisa terus mengadakan program ini. Setiap hari Sabtu saya akan coba menampilkan trading idea untuk kita bisa perhatikan dalam satu minggu ke depan. Dan puji Tuhan, dalam 2 video trading idea sebelumnya kita berhasil menangkap peluang-peluang. Saya pikir cukup banyak peluang yang berhasil kita tangkap, dan saya berharap juga teman-teman juga mendapatkan manfaat dari video-video tentang trading idea di 2 minggu sebelumnya. Ya, di minggu pertama bulan Juni dan minggu kedua bulan Juni. Dan hari ini kita akan mencoba untuk mengulas sedikit tentang video saya juga yang tampil di sebelum video kali ini, yaitu yang video tentang bagaimana cara mengatasi agar kita tidak mengejar truk yang sedang berlari kencang. Di situ ada 4 tips. Buat teman-teman yang belum menonton video ini, silahkan ditonton ya. Linknya saya sertakan di deskripsi. Di video tersebut saya menyertakan 4 tips untuk teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah buy pada saat fear sedang maksimal dan sell pada saat euforia sedang maksimal. Perhatikan shiftingnya. Bagaimana cara memperhatikan shiftingnya? Saya akan mencoba untuk mengulas sedikit pada video kali ini. Teman-teman bisa perhatikan pada area ini terjadi yang namanya sideways. Benar nggak? Area terjadi di mana kebosanan terjadi. Kok indeks tidak kemana-mana? Indeks tidak bergerak kemana-mana. Akhirnya apa? Orang mulai tidak memperhatikan apa sih yang sedang terjadi pada indeks. Sedangkan pada area sideways tersebut ada terjadi pengumpulan barang atau akumulasi terjadi. Sehingga begitu mulai bergerak naik di sini, dan perhatikan ini mulai bulan Juni. Pada saat itu terjadi sebuah pergerakan momentum yang cukup tinggi, di mana kenaikan indeks hampir mencapai 2%. Dari tadinya bosen, mulai melek mata. Ada sesuatu yang menarik dengan indeks. Dan mungkin bagi sebagian orang itu masih merupakan pergerakan yang meragukan. Sedangkan pada 2 Juni itu saya sudah mulai memberikan trading idea yang mengatakan bahwa bulan Juni merupakan bulan baik untuk trading. Saya nggak tahu apakah teman-teman sudah mulai ikuti, tapi perhatikan shifting psikologinya. Dari tadinya bosen, mulai ada sesuatu yang menarik di situ, dan pada keesokan harinya indeks mulai kembali bergerak naik mendekati area 5.000. Besoknya dia sedikit turun. Orang-orang mulai akan berpikir, oh ini ada sesuatu yang menarik di situ. Mereka mulai muncul pada minggu kedua. Lihat, euforia mulai terjadi pada tanggal 8 Juni, di mana kenaikan mencapai hampir 2,5%. Di euforia puncak ini, saya sudah memberikan saran kepada teman-teman di kelas alumni coaching untuk menjualnya di tanggal 9 Juni. Itu adalah puncak euforia, di mana adalah time to sell. Walaupun kita sudah boleh mulai sell pada tanggal 8 Juni itu. Tetapi karena euforia begitu tingginya, maka besoknya pada pagi hari pasti akan ada rombongan yang ketinggalan kereta mulai masuk di situ. Lihat shifting psikologinya. Pergerakan dari tadinya bosen menuju ke euforia, dan pada saat euforia maksimal semua mulai berdatangan. Begitu semua orang mulai berdatangan, disitulah saat kita mulai jual. Lalu apa yang terjadi? Teman-teman bisa review kembali 1 minggu ini. Ini kan masih baru sekali ya. Review kembali. Nah, teman-teman lihat, setelah mereka nyangkut di atas, mereka mulai frustasi. Tanggal 10 Juni mulai terjadi shifting. Yang tadinya euforia, tadinya optimis, mulai turunnya hampir 2,5%. Dan kemarin, hari Kamis kemarin, tanggal 11 Juni, itu mulai terjadi kepanikan yang hampir maksimal. Wah, ini kok dari tadinya euforia, tadinya optimis, mulai mencapai ada titik pesimis yang luar biasa, di mana penurunan indeks 1,34%. Dan hari Jumat kemarin itu adalah kepanikan atau fear yang maksimal, di mana indeks sampai pada saat pagi hari turun sampai maksimal.
Nah, pada saat penurunan maksimal itu apa yang terjadi? Saya menyarankan kepada teman-teman di kelas coaching untuk mulai panen, untuk mulai ngambil posisi. Itu sebabnya kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, saya memberikan saran kepada teman-teman untuk buy BBRI di area sekitar 2.790 sampai 2.950. Betul ya? Dan buy hanya saat indeks merah. Saya pun mengambil posisi dan saya berpikir bahwa fear secara maksimal, dan itu juga saya sempat share ke grup tele, ini adalah fear yang maksimal dan saya tunggu BBRI di 2.790. Ternyata penurunan BBRI hanya sampai 2.800, low-nya itu juga hanya menyentuh kulitnya saja dan dia mulai mantul ke atas. Ya, saya juga nggak dapat ya, karena ada sense of greedy di situ. Karena terlalu rakus. Tunggu di 2.790 ternyata nggak dapet. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena apa? Kesempatan selalu ada dan hadir di bursa. Nggak dapat BBRI, mari kita lihat saham-saham yang lain. Kita akan lihat kembali dulu sebelum kita melihat bagaimana trading idea kita hari ini. Kita ada 9 saham yang bisa teman-teman perhatikan. Tapi sebelumnya kita lihat big picture-nya dulu teman-teman ya. Yang pertama adalah kita lihat dulu indeks harga saham gabungan. Teman-teman bisa lihat pada indeks harga saham gabungan di candle terakhirnya, apa yang teman-teman lihat di situ, ada banyak istilah untuk candle ini. Entah teman-teman mau bilang itu adalah pin bar, mau bilang itu exhaustion candle, atau sudah mulai jenuh untuk jual, atau mau bilang itu hammer dan lain sebagainya, terserah teman-teman. Tapi yang saya mau perhatikan dari candle ini adalah psikologi di baliknya. Dan apa yang mau ditunjukkan oleh candle ini kepada kita. Teman-teman lihat dari price action yang ada, di penutupan indeks harga saham gabungan kemarin itu ditutup di 4.880 dan itu persis ada di sekitar area resisten atau support yang ada ya. Jadi di sekitar resisten trendline, di sekitar resisten market structure di sekitar 4.843 dan ada di sekitar level Fibonacci di 4.844 atau level 38,2. Jadi apa yang mau dikatakan oleh candle ini? Candle ini menunjukkan bahwa ya betul, secara teknikal indeks itu cukup menarik untuk bisa kembali naik kembali di minggu ini, di minggu ketiga bulan Juni ini. Betul, secara teknikal kita melihat ada potensi seperti itu. Tetapi teman-teman, di video saya, yang tips saya selanjutnya adalah ikut gajah. Apa yang mau dikatakan oleh gajah kepada kita? Kita lihat di RTI saja ya. Pada penutupan hari Jumat kemarin, si gajah masih sell 1,2T. Bahkan teman-teman bisa lihat di broker summary, saya sempat share itu juga di kelas coaching. Si gajah keluar hampir 400M dalam waktu 30 menit menjelang penutupan. Dan apa yang terjadi sepanjang minggu kemarin? Di minggu kemarin si gajah keluar minus 1,74T. Ini berarti pada hari Jumat kemarin gajah keluar maksimal. Gajah keluar paling besar. Melihat data dari gajah, apa yang mau ditunjukkan oleh gajah ini adalah kita perlu berhati-hati untuk minggu ketiga bulan Juni ini. Secara teknikal memang sangat menarik indeks harga saham gabungan. Tapi reverse kembali ke Dow Jones, di mana penutupan pada hari Jumat kemarin di Dow Jones juga membentuk doji. Artinya belum kemana-mana Dow Jones-nya. Bahkan dia gap down dengan cukup besar dan memang dia berhenti di sekitar support 25.000. Ini menunjukkan buat kita bahwa minggu ketiga bulan Juni ini kita perlu waspada, kita perlu hati-hati. Jadi untuk minggu ketiga ini kita harus trading di saham-saham yang ketahuan di mana stop loss-nya dia, ketahuan di mana ada katalis atau sentimen yang akan menggerakkan saham tersebut. Jadi jangan berspekulasi untuk minggu ketiga bulan Juni ini. Kita tidak melakukan spekulasi. Kita hanya benar-benar mengambil saham-saham yang mempunyai kekuatan untuk naik dan dia berada di dekat support. Saham-saham apa itu? Mari kita perhatikan sama-sama. Ada 9 saham yang bisa kita lirik, kita bisa perhatikan pada
minggu ketiga bulan Juni ini. Yang pertama adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri, trading plan untuk Bank Mandiri adalah teman-teman bisa buy on breakout di sekitar area 5.000 sampai 5.020 dengan target pertama tidak terlalu tinggi, ada di sekitar 5.450. Jika dia tembus dari 5.450, teman-teman perhatikan, maka teman-teman set trailing stop teman-teman ada di 5.450 atau 5.500. Set trailing stop di situ dengan target biarkan dia melaju ke target kedua ada di sekitar 6.280, atau teman-teman bisa set target di sekitar EMA 20 di sekitar 6.090 atau mungkin di sekitar 6.000 gitu, biar kita tidak terlalu serakah ya. Dengan trailing stop teman-teman ingat, kalau dia breakout dari 5.450 atau 5.500, maka trailing stop teman-teman ada di sini, ada di 5.500. Dan biarkan dia lari sampai ke target kedua kita ada di sekitar 6.000 sampai 6.280 ya. Itu untuk BMRI. Saham yang kedua adalah saham DSNG. Di video saya sebelumnya, DSNG cukup memberikan cuan untuk beberapa teman-teman yang sudah sharing sama saya. Bahkan saya juga sudah mengambil profit dari situ. Kita mau lihat lagi ya, dia sedang pullback sekarang. Apakah dia bisa bertahan di 360? Kalau dia bisa bertahan di 360, maka kita buy on breakout di 370. Ingat teman-teman, 360 adalah area stop loss kita, bukan area beli. Kalau dia berhasil breakout dari 370, maka kita buy dengan target tidak terlalu jauh di 390 dan 400. Perhatikan teman-teman ya. Sekali lagi, target pertama kita ada di 390, tidak terlalu jauh, hanya 20 poin. Dan target selanjutnya ada di 400. Jadi kalau teman-teman dia berhasil breakout di 360, teman-teman set trailing stop teman-teman di 390. Artinya kalau dia tembus 390, teman-teman udah kena jual. Dan kalau dia lari ke atas, berarti 400 atau 404 adalah area target kedua teman-teman. Kalau dia tembus bagaimana? Maka trailing stop teman-teman ada di 400. Biarkan dia lari. Let the winner run. Oke, itu DSNG untuk saham kedua. Saham ketiga kita adalah saham DAX. Ya, sekali lagi saham DAX. DAX saya sempat taking profit di sekitar 650 sebelum dia naik. Ini adalah periode di mana euforia maksimal yang ada di situ. Di situ makanya kita melakukan taking profit di sana. Dan saat ini dia pullback kembali ke EMA 20. Kita mau lihat ya, apakah dia bertahan di 495 atau tidak. Kalau dia bertahan, maka kita kembali lagi buy on breakout di 550. Dengan target kita ada di 1000. Stop loss kita lebih baik teman-teman taruh di sekitar 495. Jadi kalau dia break dari EMA 20, kita keluar. Ya, itu untuk DAX target ke 1000. DAX kita manfaatkan untuk new normal. Ya, sebentar lagi tanggal 15 mall-mall akan buka. Yang pasti outlet DAX pasti akan buka. Saham ketiga adalah saham ERA. Di video sebelumnya saya rekomen ERA untuk buy on pullback. Ini adalah area pullbacknya. Saya nggak tahu teman-teman apakah berhasil mendapatkan ERA. Jika tidak, maka tunggulah ERA untuk breakout 1260. Teman-teman bisa reverse ke trading plan di video sebelumnya. Silahkan lihat kembali video sebelumnya. Jadi untuk trading plan untuk ERA, target kita tetap sama di sekitar 1500 atau sekitar EMA 200 dari chart daily. Saham selanjutnya adalah saham HMSP. Setelah saham HMSP ini sudah membagikan dividen, sudah selesai dengan bebannya dia, saya rekomendasi teman-teman untuk bisa memperhatikan HMSP dengan trading plan adalah breakout 1785. Jadi kalau dia breakout dari situ, teman-teman bisa masuk. Target pertama kita ada di 1895. Ingat, setelah dia mencapai 1895 atau 1900, trailing stop teman-teman ada di situ. Setelahnya, biarkan dia terus berlari ke target selanjutnya ada di sekitar 2000 sampai 2065. Itu adalah target selanjutnya. Kalau dia breakout lagi ya trailing stop teman-teman naikin lagi. Ini juga teman-teman bisa taruh trailing stop juga di sini kalau seandainya dia breakout di 1970. Jadi dari 1895 kalau dia breakout 1975 70, teman-teman bisa taruh trailing stop di situ lagi untuk dia bisa terus naik sampai ke 2060. Gitu ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau melakukan trading harus ada trading plan, harus tahu di mana
titik-titik teman-teman bisa taruh stop loss, bisa taruh trailing stop di mana. Ya, jadi jangan masuk, jangan asal greedy, jangan asal fear. Trading plan harus sudah jelas di awal. Oke? Nah, saham selanjutnya yang teman-teman bisa perhatikan kembali adalah saham Summarecon. Sama, di minggu lalu ini trading plan-nya masih berlaku. Saya rekomendasi buy on pullback. Harusnya teman-teman juga bisa dapat di area sekitar 520 sampai 605. Dengan target pertama kita ada di 650. Jadi kalau dia naik sampai 650, trailing stopnya di situ. Target selanjutnya kita sebenarnya mengincar area trendline ini di 745 sampai 785, yaitu di EMA 20. Jadi area ini sebenarnya kita mau taking profit kalau teman-teman berhasil beli di bawah di area ini. Kalau belum ikut bagaimana? Lihat apakah dia bisa breakout 650. Kalau bisa breakout 650, maka target teman-teman ada di sama 740 sampai 785. Oke, itu SMRA. Sama, kita memanfaatkan SMRA untuk new normal. Nah, saham selanjutnya adalah saham TINS. Teman-teman perhatikan saham TINS, area stop loss-nya dulu ya di sekitar 540. Dan teman-teman boleh sebenarnya beli saat ini untuk teman-teman yang agresif di pembukaan di mungkin 560 sampai 600, teman-teman bisa buy. Atau teman-teman kalau misalnya mau jaga aman, tunggu dia breakout 635. Buat teman-teman yang agresif, berarti 635 akan menjadi area trailing stop teman-teman jika dia breakout atau teman-teman ngambil dari 600. Targetnya ada di sekitar 715 atau sekitar 700, ada di sekitar EMA 200. Jadi ada di sekitar 700 sampai 715. Itu adalah target. Ingat, target itu sebenarnya bukan target kita memang harus menjual di situ, tapi itu juga bisa berfungsi sebagai trailing stop kita. Seandainya memang Y dari TINS cukup bagus, nih komoditas nikel kan lagi bagus-bagusnya saat ini. Apakah dia akan ikut dengan harga komoditas nikel yang terus naik juga? Kita nggak tahu. Tetapi yang pasti adalah dari trading plan kita, kalau teman-teman ngambil dari 600, maka trailing stop selanjutnya teman-teman ada di 630. Jika dia terus naik, maka trailing stop selanjutnya ada di sekitar 700 sampai 715. Itu untuk TINS. Saham terakhir adalah saham WG, Wijaya Karya Bangunan Gedung. Nah, teman-teman lihat di sini trading plan untuk WG adalah teman-teman bisa buy kita 183 sampai 185. Target WG adalah di 200 atau di sekitar trendline ini di sekitar 210. Jadi 200 sampai 210 itu adalah target teman-teman, dan menurut saya WG akan mendapatkan sebuah sentimen dari new normal di mana industri konstruksi itu akan menjadi salah satu industri yang boleh kembali berjalan di bulan Juni ini. Apakah WG akan mendapatkan manfaat dari situ? Ya, kita tinggal ikutin trading plan kita. Di mana target saya ada di 200 sampai 210, itu nanti akan menjadi trailing stop saya. Mungkin dia kena trendline akan balik kembali, dan habis itu target kedua saya ada di sekitar 250 sampai 255 atau di sekitar EMA 200 di sekitar 240. Demikian teman-teman untuk 9 saham yang bisa kita rekomendasikan untuk minggu ketiga bulan Juni ini. Ingat teman-teman, perhatikan big picture-nya. Warning buat teman-teman, minggu ketiga perlu berhati-hati. Walaupun secara teknikal dia cukup bagus untuk kembali menguji area 5100 lagi. Tetapi jika kita ikut atau kita melihat data dari si gajah, ada sesuatu yang mau dikatakan oleh gajah di situ. Kenapa mereka keluar? Oleh sebab itu, minggu ketiga bulan Juni, hati-hati. Sebagai penutup, perhatikan shiftingnya dan bangun intuisi trading teman-teman. Untuk bisa tahu tentang intuisi segala macam, teman-teman juga bisa melihat kembali video yang satu ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Silakan like, silakan komen, silakan share, silakan subscribe untuk channel ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, boleh bermanfaat buat teman-teman yang lain. Salam tim.